Dulu kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Moh Cidrola. Ki sebenarnya kali ini saya akan membahas terkait alhamdulillah telah terlaksananya Konvercap PC PMI Bojonegoro yang kedua 28 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilihat ada pamflet setelah video ini ada, maksudnya saya ya, ini bisa dilihat ya, itu adalah pamflet Konvercap PMI Bojonegoro, dan kemudian ada ketua terpilih sudah, alhamdulillah. Jadi ada 3 calon dari 6 komisariat PMI yang ada di Bojonegoro, 7 atau 6 komisariat, jadi begitu ya. Kemudian ada calon dari 3 komis, yakni 1 dari Unugiri atau Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Kemudian ada dari Institut Agama Islam At-Tanwir Sumberjo Bojonegoro. Kemudian ada yang 1 dari Setie Cendekia Bojonegoro. Itu 3 calon dari 3 komisariat. Nah, 6 komisariat itu meliputi PMII Unugiri, terus kemudian ada PMII Cendekia 2 ya, PMI Unigoro, kemudian PMI Putus Santri atau ya Putus Santri yang ada di Ngerau Bojonegoro, bertepatan perbatasan antara Ngawi dengan Bojonegoro, yang ada di Ngerau pojok pucuk PMI Pol Ujung Kulon Bojonegoro. Kemudian dari timur ada At-Tanwir, kemudian UT PMI UT Bojonegoro, kemudian IKIP 7 ya, IKIP PMI IKIP Bojonegoro. Aslinya itu ada banyak, namun ada beberapa yang belum dideklarasikan, hanya wacana mungkin ya kiranya seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa komis tersebut, dan ada 3 calon dari per komis itu ya, seperti pamflet yang itu, pamfletnya hilang, mohon maaf. Nanti tak carikan dulu. Jadi pamflet yang pertama itu adalah pengumuman konver, kemudian dari yang saya sebutkan tadi ada perwakilan dari per komisariat untuk mencalonkan kader terbaiknya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih, dari Konvercap tersebut berjalan lancar dengan hikmah sehikmah-hikmahnya. Tapi itu tidak lepas dari permainan apa namanya? Permainan kok sewaru ya. Tapi di situ memang di mana teman-teman itu, sahabat-sahabati kalau menyebut itu, belajar cara berpolitik, permainan politik sebelum mereka bukan toh kemudian setelah di situ kita belajar, kita harus masuk ke jajaran partai berjajaran perpolitikan, nggak harus gitu. Jadi ada beberapa leading sektor yang mesti kita masuki, nggak mesti di urusan percaturan politik, tapi banyak di sektor yang mesti kita isi. Ada kita bisa mengisi di mengembangkan entrepreneurship, kemudian UMKM, dan masih banyak lagi leading sektor yang mesti kita kembangkan selain di ranah, kalau kita menyebut di ranah pemerintahan lah. Jadi ini tidak bisa mungkiri bahwasanya dari sahabat-sahabat ini juga ada dari juga bisa maksudnya itu dari masuk, bahkan ada yang sudah di jajaran kepemerintahan. Mungkin jika ada yang keliru dari keterangan saya, bisa langsung tag kolom komentar. Kemudian jadi Konvercap itu dilaksanakan pada 3 hari, yakni pada tanggal 18, 19, 20, akan tetapi itu molor. Harusnya kita selesai pada Sabtu malam Minggu, namun naasnya kita selesai pada hari Minggu, Jumat malam Sabtu, tapi pas ya, mohon maaf.
Kita mulai pada hari Rabu, Jumat, Sabtu. Pas. Banyak pelajaran di situ yang bisa kita ambil, mulai dari peserta, bahkan panitia, bahkan dari calon. Kenapa? Dari situ kita bisa menganalisa sedikit banyak bahwasanya olah catur di sistem kepemimpinan itu seperti itu. Jadi di situ bukan hanya kita memainkan siklus senior, kemudian tidak memainkan draft, tidak hanya memainkan peserta, namun kita harus bersinergitas antara tiga rumpun tersebut, antara peserta, senior, peserta, dan itu tadi draft. Kan bisa dari draft tersebut bisa dirumuskan kembali apa yang harus menjadi perihal yang kemudian bisa didedikasikan untuk 1 tahun ke depan. Toh bisa disepakati tanpa merubah draft tersebut. Akan tetapi kalau kita tidak merubah draft tersebut, memungkinkan hanya nggak ada permainan gitu. Jadi kita harus dari draft tersebut kita harus bisa merumuskan draft baru. Jadi setiap tahun itu seperti itu. Kemudian ada percaturan senior. Jadi harusnya ini tidak bisa harusnya senior itu harus lepas, artinya tetap oke lah menerima kritik, saran, menasihati calon. Tapi sebagian ada berpendapat bahwasanya kalau bisa senior jangan ikut campur akan urusan ini. Namun sedikit ada yang setuju, namun banyak sih yang, tapi gimana lagi ya, kalau itu urusan masuk pada kepentingan nantinya. Jadi bahkan semuanya permainan semuanya. Seperti kita scroll, barusan saya scroll di aplikasi sebelah, Indonesia ini milik 10 orang atau berapa gitu ya, milik 3 orang itu, 1 pengusaha, 2 orang terkaya, kemudian yang ketiga 1 presiden, 2 orang terkaya, 3 pengusaha. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan bisa ditelaah dengan baik-baik, ataupun mungkin bisa didiskusikan di kolom komentar. Gak apa-apa, jenengan kritik apa, walah public speakingnya blepot, alah keterangannya gak relate, monggo terserah. Terima kasih sudah menyimak Mausidro, terima kasih. Tingkus tak campur-campur aduk. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih bos.